Oke, kita doa dulu ya. Terima kasih Bapak buat malam ini Bapak. Kami bersyukur kami memilih ada di tempat ini Bapak, karena Engkau ada di tempat ini dan Engkau sedang melakukan segala sesuatu yang sudah Kau rancang dan sudah tertulis dalam kitab-Mu untuk masing-masing kami. Terlebih saat ini kami sepakat, kami sehati Bapak, tidak ada yang kebetulan dan tidak ada yang sia-sia. Dalam waktu yang singkat ini Bapak, setiap pesan-Mu, isi hati dan pikiran-Mu Bapak tertanam di dalam hati kami, membaharui pola pikir kami, mentransformasi diri kami, sehingga Kristus semakin nyata terlihat di dalam kami dan melalui kami untuk melayani orang-orang yang Kau pertemukan dengan kami. Terima kasih Bapak. Kuasa-Mu bekerja di dalam kami masing-masing jauh melampaui doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik. Sore ini kita belajar bagaimana menggunakan karunia untuk melayani. Nah, ini sudah di level 3. Ingat, ada boleh dibilang syarat ketentuan untuk bisa menggunakan karunia. Tentu teman-teman sudah tahu, syarat pertama menjadi ciptaan baru. Tidak bisa ditawar itu. Syarat kedua, sudah dibaptis Roh Kudus. Untuk bisa maksimal dipakai Tuhan dan maksimal menggunakan semua yang dari Tuhan. Nah, dua syarat ini bukan saya yang menentukan, tapi Tuhan yang menentukan. Bahkan kalau kita tidak jeli mengamatinya, seolah-olah itu bukan syarat, gitu. Bukan syarat ketentuan Tuhan, tapi itu pilihan kita masing-masing. Enggak, itu syarat ketentuan dari Tuhan. Ya, tapi ada yang mengatakan itu mutlak Pak, tapi ada juga yang mengatakan itu tidak mutlak. Silahkan, kembali ke respon masing-masing kita. Tapi dari pengalaman yang saya jalankan dan saya mengamati teman-teman yang sudah terjun dalam pelayanan sekian puluh tahun, saya bilang nggak akan maksimal sih kalau tidak punya dua ini. Ya. Jadi pertama lahir baru, yang kedua dibaptis Roh Kudus. Nah, kemudian apakah karunia ini hanya untuk orang-orang tertentu? Tidak. Apabila seseorang sudah lahir baru, sudah dibaptis Roh Kudus, dia komplit ada. Semua karunia akan kita bahas sore ini. Jadi tidak hanya satu ini hanya bisa begini, ini spesialis kesembuhan, ini spesialis mujizat, ini spesialis alam roh, tidak seperti itu. Kita lihat Tuhan tidak membeda-bedakan manusia. Ya, jadi begitu seseorang sudah melewati lahir baru dan dibaptis Roh Kudus, dia sudah memiliki komplit semua karunia. Tetapi tidak otomatis dia bisa menjalankan karunia-karunia ini. Nanti kita lihat seperti apa, bagaimana menjalankan karunianya. Saya kasih gambaran singkat begini ya. Karunia ini dari Tuhan. Ya toh? Bagaimana menggunakannya harus mengikuti cara-cara Tuhan. Berikutnya, mengikuti maksud dan tujuan Tuhan. Nggak bisa untuk menggunakan karunia dengan cara sendiri, dengan maksud dan tujuan sendiri. Salah. Banyak orang masih kepleset di situ. Mereka pikir, wah, menggunakan karunia dengan cara sendiri, pokoknya kan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, tujuannya untuk kemuliaan Tuhan, tapi kalau caranya bukan cara Tuhan, nggak akan jalan gitu. Merusak itu justru. Nah, setiap orang percaya tadi memiliki karunia ini. Oke, kita pelajari ya. Banyak karunia, tetapi satu sumber.
Ayat pertama kita baca di 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kalimat terakhir ini nggak enak. Karena ada kata menderita. Tuhan, aku nggak mau menderita, Tuhan. Tapi aku mau karunia-Mu bekerja di dalamku dan melalui aku. Nggak bisa. Karena tertulisnya seperti ini. Ya, jadi seseorang bisa nggak menolak penderitaan yang tertulis di Alkitab? Bisa. Bisa. Bahkan seseorang setelah lahir baru masih bisa berdosa nggak dia? Masih bisa. Karena apa? Tuhan hargai free will. Free will ini hak istimewa untuk semua orang. Tapi karena orang nggak ngerti cara menggunakan free will, nah di situ jadi kacau. Ya. Tidak mengerti kebenaran tentang free will, mudah ketipu setan. Karena dia akan ngomong, Tuhan izinkan ini terjadi. Oh ya, Tuhan melakukan ini untukku. Padahal itu bukan Tuhan. Ya, contohnya, waktu saya di sini awal sekali tahun lalu ya berarti ya, saya pernah sampaikan, saya akan ulang lagi. Dosa itu Tuhan izinkan nggak? Dosa itu pasti bukan kehendak Tuhan. Tapi kalau kita lihat di luar sana, bukan hanya hamba Tuhan, tapi orang-orang Kristen latah. Mereka mengatakan, ya Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku sakit penyakit, Tuhan izinkan aku bangkrut, Tuhan izinkan masalah ini, Tuhan izinkan. Banyak hal yang merusak manusia, mereka rangkul itu. Karena mereka punya teologi, Tuhan mengizinkan itu. Saya bilang, semua yang merusak manusia, itu akibat dosa. Dan itu pasti bukan kehendak Tuhan, dan apalagi rancangan Tuhan. Apalagi Tuhan izinkan, tidak. Ya. Nah, kita ambil akarnya aja. Adam dan Hawa diciptakan Tuhan kudus nggak? Sangat kudus. Serupa dan segambar dengan Tuhan. Tapi tadi ada free will di dalam Adam dan Hawa. Tuhan ngomong, jangan kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat ini. Kalau kamu makan, mati. Titik, sudah. Nggak ada kata-kata diizinkan, kehendak Tuhan, gitu. Tuhan punya rancangan supaya Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tuhan punya rencana yang baik. Salah, nggak ada itu. Itu muncul dari mana jadinya? Nah, saya juga bingung. Kok bisa muncul? Begitu Adam dan Hawa makan, berarti dia berdosa. Tidak pernah diizinkan Tuhan. Tapi bisa ke belakang sini, ke bawah sini, wah muncul pemahaman Tuhan izinkan. Nah kita ambil akarnya. Adam dan Hawa diciptakan kudus, benar diri, serupa dan segambar dengan Tuhan, tidak pernah diizinkan. Jelas tadi, jangan kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat ini, kamu makan, kamu mati. Titik. Kok bisa muncul diizinkan? Kenapa? Ada free will di dalam Adam. Nah, Adam punya free will, dia belum mengerti persis bagaimana menggunakan free will-nya. Dia baru dididik Tuhan, belum selesai pendidikannya, ketipu setan. Sehingga dia berbuat dosa. Oh, kok memang Tuhan nggak izinkan? Kenapa? Tuhan diem aja waktu Adam berdosa. Ya karena Adam sudah diberi otoritas gitu tuh. Komplit serupa dan segambar, tinggal dia memilih yang mana nih? Milih berdosa atau milih taat sama perkataan Tuhan. Ternyata Adam milih sebaliknya. Nggak pernah Tuhan izinkan. Ya, jadi kita kembali ke akarnya tadi. Ya, kata-kata izin di mana munculnya di Alkitab? Nggak ada. Nah, termasuk ini, banyak karunia. Saat ini masih ada
Kalau tidak mau dikatakan banyak, banyak orang-orang mengatakan aku spesialis mujizat, aku spesialis kesembuhan, aku spesialis nubuat. Mengecilkan Tuhan. Tuhan sendiri yang punya segalanya, dia nggak ngomong aku spesialis, enggak loh. Yang Tuhan yang sumber segalanya, dia nggak mengatakan spesialis. Aku hanya hamba. Aku ke dunia ini untuk menjadi pelayan. Pelayan ngikuti siapa? Ngikuti tuannya. Tuhan Yesus, dia menjadi pelayan di dunia ini. Ngikuti siapa? Allah Bapa. Ya tergantung Allah Bapa. Mau pakai karunia yang mana? Bukan Tuhan Yesus, Allah Bapa yang ngomong. Karunia ini yang kerja melalui kamu. Oh itu ada roh jahat. Karunia yang ngusir setan bekerja. Jadi bukan Tuhan yang milih. Tuhan sejalan dengan apa yang mau Allah Bapa lakukan gitu. Kan lebih enak kayak gitu toh. Daripada spesialis mujizat, begitu orang butuh konseling, nggak jalan dia. Ya, orang butuh kesembuhan, nggak jalan. Dia membatasi Tuhan. Dia bukan sebagai pelayan. Nah, maka dikatakan banyak karunia satu sumber. Sumbernya dari surga, ikuti cara-cara surga. Nah, kita nggak langsung ngerti cara surga. Bagaimana supaya ngerti? Taat aja. Apa yang dikatakan firman, taati sudah. Diganggu macam-macam, setia untuk tetap taat, untuk tetap percaya. Sampai jadi. Nah, itu namanya menjaga hati. Hati percaya, diganggu apapun, tetap percaya. Apapun yang terjadi, gejolak apapun, setia untuk percaya. Pasti jadi. Nggak mungkin nggak. Ya, terus selain satu sumber, hanya ada satu roh. Nggak banyak roh yang kerja. Hanya satu roh di dalam kita. Walaupun kita punya roh, jangan bingung ya. Kita punya roh. Oh, ada Roh Kudus. Nah, kok kita baca di Yesaya 11 ayat 2, ada 7 roh Allah. Jadi berapa, Pak? Ada rohku, ada roh Kristus, ada roh kudus, ada 7 roh Allah. Jadi ada 10 roh. Enggak. Satu roh. Karena apa? Roh kita segambar dengan Allah. Roh kita sudah satu dengan Allah. Ya. Ayatnya ada di 1 Korintus 6 ayat 17. Jadi satu roh ini ada di 1 Korintus 12 ayat 4. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Kemudian di 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Nah, ini mulai kita lihat ada macam-macam karunia. Dikatakan sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Yang banyak ditentang oleh hamba Tuhan apa? Bahasa roh. Karena ini karunia yang paling utama. Karunia yang lain itu untuk melayani orang lain. Nah, untuk diri sendiri nggak mungkin Tuhan nggak kasih. Ya, kalau diri sendiri tidak dibangun, bagaimana dia membangun orang lain? Diri sendiri tidak kuat, bagaimana dia mau menguatkan orang lain? Diri sendiri tidak punya hikmat, bagaimana dia mau membagikan hikmat ke orang lain? Bahasa roh ini penting, gitu.
boleh dibilang sebelum kita melayani, nah kita kuatkan dulu melalui apa? Berbahasa roh. Setan tahu itu. Nah, dia nyusup di organisasi-organisasi Kristen untuk menentang bahasa roh. Ya mereka pakai, ya kalau diistilahkan pakai slang ya. Wah itu bahasa macam-macam, kata-katanya nggak pantas diucapkan gitu. Padahal itu yang ngomong hamba Tuhan gitu. Kenapa? Dia nggak ngerti, padahal tertulis di Alkitab. Kalau dia mengatakan nggak penting, jangan ngomong sama kita, ngomong sama Tuhan. Karena Tuhan yang memberi ilham Alkitab, dan Tuhan ngomong, aku berikan, nggak mungkin nggak bermanfaat, nggak mungkin nggak penting gitu. Tapi masih ada organisasi-organisasi yang nggak penting bahasa roh. Ya? Tapi kalau kita kejar, kalau memang kamu katakan bahasa roh ini palsu, coba kamu ngomong yang asli seperti apa? Nggak bisa dia. Dia hanya bisa nyacat, tapi dia menunjukkan contohnya nggak bisa. Nah kan aneh itu. Ya, dia bisa nyacat, bisa wubas, jelek-jeleknya banyak banget. Nggak usah dia. Jangan orang Kristen, orang lain juga akan ngomong itu gila gitu. Orang berbahasa roh. Ya. Kenapa? Kalau kita lihat ya, apa yang tertulis di Alkitab itu berarti orisinil. Itu benar. Nah, kita analogikan ke perbankan. Orang di-hire oleh bank menjadi pegawai bank. Apakah pihak bank menyediakan uang palsu? Nih, kamu pelajari ya uang palsu nih. Supaya kamu kenal yang asli. Kan enggak tahu. Bank pasti ngomong, ini ya uang asli, pelajari supaya kamu tahu yang palsu. Nah, hamba Tuhan harusnya apa kata Alkitab dia pelajari. Kalau dia nggak ngerti, tanya sama yang ngomong gitu loh. Jangan diinterpret sendiri. Kalau memang dia nggak setuju, robek apa yang tertulis di Alkitab. Khusus bahasa roh, ke Alkitab dia nggak ada itu. Dihapus. Tetap tertulis. Memang dia yang nulis. Dia yang berfirman, kan bukan. Ya, jangan terkecoh. Bahasa roh, saat kita berbahasa roh, itu kita sedang mendownload rahasia-rahasia Tuhan. Bukan untuk kita saja. Tapi rahasia-rahasia kehidupan ini diuntukkan bagi kita, diperuntukkan bagi kita. Tapi dirahasiakan dari dunia. Artinya orang dunia tidak punya akses untuk bisa mengerti rahasia Tuhan, untuk bisa menggunakan atau mengalami rahasia Tuhan. Nggak punya akses dia. Tertutup. Tapi kabar baiknya begitu dia menjadi orang percaya dibaptis Roh Kudus, terbuka jalan, tapi tidak otomatis dia bisa masuk. Dia bisa ngerti dan dia bisa menggunakannya. Nah, tugas kita menjelaskan ke mereka dan kita bimbing dia bagaimana menjalankan karunia ini. Ya, kayak gitu. Nah, tadi download semua rahasia-rahasia. Tentu pasti terkait untuk kepentingan kita, kebutuhan kita. Ya, kebutuhan untuk apa? Nanti kita lihat di sini. Roma 12 ayat 6. Nah, ini bentuk yang lain ya, karunia yang lain. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Tadi karunia dari Roh Kudus di Korintus.
Ini karunia dari Tuhan. Untuk siapa? Untuk setiap orang percaya. Ini penjabarannya. Jadi kita memiliki karunia selain yang tadi kita baca di Korintus, ini juga kita punya. Ya, terima aja semuanya gitu. Walaupun belum tentu semuanya langsung bisa kita kerjakan ya, kita lakukan. Nggak apa-apa, terima. Jangan membatasi Tuhan. Terus berikutnya ada jawatan yang kita semua sudah tahu ya. 1 Korintus 12 ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi ada jawatan. Rasul, nabi, gembala, penginjil, pengajar. Ini jawatan. Nah, ini jawatan ini Tuhan yang pilih. Kalau dia sudah karunia umum, dia sudah taat setia, meningkat. Oh, ternyata hal yang kecil aja kamu, apa yang aku beri cuma-cuma, kamu juga berikan cuma-cuma. Dan kamu cakap nih menggunakannya, ya. Kamu bisa mengikuti cara-caraku sesuai dengan maksud dan tujuanku. Oke, kamu naik. Yang membuat naik siapa? Bukan Tuhan. Karena yang bersangkutan tadi percaya, taat untuk percaya, setia untuk percaya, dan terus dia belajar sampai betul-betul dia bisa maksimal tadi. Artinya walaupun belum maksimal seluruhnya, ya, tapi paling tidak dia punya grafik naik. Bukan hanya grafik karunia. Jangan ngejar grafik karunia. Yang melandasi grafik karunia ini harusnya apa? Karakter. Banyak orang di luar sana karunia oke, karakternya jeblok. Enggak. Karakter itu pilihan tadi loh. Aku milih Tuhan. Oke, walaupun kau katakan karunia penting, tapi aku mau karakter ini menjadi dasar yang mengiringi sampai aku bisa tuntas. Karakter yang membuat kita bertahan saat kita digoncang, saat kita digocoh kayak apapun. Yang membuat tahan hanya karakter. Nggak ada lagi yang lain. Karakter diperoleh dari mana? Hubungan pribadi dia dengan Tuhan. Nggak ada cara lain. Kalau orang mengatakan, aku punya hubungan yang intim dengan Tuhan, tapi karakternya buruk, kita pertanyakan dia. Oh ya, cukup kita tahu. Oh ya. Ya, kalau orang punya hubungan dengan Tuhan, nggak mungkin dia karakternya buruk. Nggak mungkin. Ya, kenapa? Dia dapat impartasi dari Tuhan. Mau dia sadar, nggak sadar, apalagi dia, Tuhan, aku milih untuk bersekutu denganmu, Tuhan. Aku milih menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran bukan hanya saat ibadah, bukan hanya saat bersekutu seperti ini. Sepanjang hari, sepanjang hidup dia bersekutu dengan Tuhan. Dia hidup secara roh. Dia hidup di dalam roh. Nggak heran, rohnya menjadi dominan. Mengalahkan jiwa, menundukkan panca indera jasmani. Muncul karakter. Begitu saja sederhana. Ya. Nah, hubungan ini bukan aktivitas. Kalau aktivitas, wah, doa puasa, baca Alkitab, itu aktivitas. Apakah itu salah? Enggak. Tapi perhatikan ya, orang yang rajin baca Alkitab, rajin doa puasa, belum tentu dia langsung punya hubungan dengan Tuhan. Enggak, bukan di situ. Ya, hubungan dengan Tuhan, maka saya katakan bukan aktivitas. Karena itu dari hati ke hati. Caranya gimana? Saya nggak tahu. Kita harus jalani masing-masing gitu.
Ya tentu nanti wujudnya bisa baca Alkitab, bisa. Wujudnya beribadah, ya bisa gitu. Tapi bukan di situ intinya. Ya. Oke. Jadi kita ini hanya bejana. Allah yang bekerja di dalam kita. 1 Korintus 12 ayat 6, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Jadi Allah yang bekerja di dalam kita. Ya. Kitanya ngapain, Pak? Kita rest di dalam Tuhan. Oh, Pak, berarti kita hanya santai-santai. Enggak. Ya. Di dalam kita ada gejolak nggak? Gejolak emosi, gejolak hati, masih ada nggak? Ada. Karena di dalam kita harusnya kita mampu meredam gejolak ini untuk tunduk semua yang ada di dalam kita, di dalam roh kita, nurut tuh roh kita. Di dalam jiwa kita nggak nurut. Ada beberapa bagian dari jiwa kita yang masih bergejolak. Ya. Apalagi di dalam tubuh jasmani kita masih ada gejolak macam-macam. Tapi kabar baiknya, karena kita sudah diberi otoritas kuasa, ya toh, karakter tadi mulai kuat, mulai tampil keluar, nggak sulit untuk menundukkan gejolak di dalam kita ini. Gejolak jiwa, gejolak hati, gejolak jasmani, kita bisa buat tenang untuk apa? Tunduk pada Tuhan. Nah, ini yang kita maksud tadi, supaya kita bisa terus percaya, taat, setia, ya dan amin. Ada waktu. Mungkin awalnya bisa panjang, tapi kabar baiknya dengan kita tekun, kita rajin dan tekun, waktu dari percaya sampai setia sampai iya dan amin ini makin singkat, makin cepat gitu. Awal kita butuh mungkin 1-2 tahun gitu ya, tapi makin lama makin cepat. Jadi seketika. Kenapa? Di dalam kita bisa kendalikan sepenuhnya. Kalaupun kita kedodoran, kita datang ke Tuhan. Tuhan, aku kedodoran di bagian ini, Tuhan. Aku tahu ini bukan kehendak-Mu, dan aku juga tahu aku nggak mau, tapi aku kepancing lagi di sini. Aku datang padamu, Tuhan, aku serahkan padamu. Menyerahkan kepada Tuhan itu bukan berarti, berserah pada Tuhan bukan berarti kita cuci tangan, bukan. Justru itu tanggung jawab, gitu loh. Bahwa aku bukan engkau Tuhan, aku ciptaanmu, engkau yang Tuhan. Ya, aku andalkan engkau Tuhan. Kita masih bisa gagal, bisa, tapi begitu kita bertanggung jawab, Tuhan, aku nggak mau lagi gagal ke depan. Dan aku tahu ini bukan diriku dan ini bukan kehendak-Mu. Maka aku perlakukan engkau sebagai Tuhanku, sebagai juru selamatku, dan engkau Kristus yang hidup di dalamku. Ayatnya di mana? 1 Petrus 3 ayat 15. Jadi masing-masing kita bisa menempatkan Kristus, memperlakukan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan. Ini bagian dari tadi, persekutuan kita dengan Tuhan. Ya. Jadi bukan hanya ngomong, ya siapa Tuhanmu? Yesus Kristus Tuhan. Kencang dari mulut gitu. Dari mulutnya kencang. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, kalau memang Kristus Tuhanmu, kamu sudah belajar Alkitab, kamu sekolah Alkitab, kamu pelayanan, kok karaktermu seperti ini? Berarti dia belum menempatkan Kristus sebagai Tuhan. Ngaku-ngakunya Tuhan. Tapi sesungguhnya dia nggak kenal Tuhan gitu. Dia kenapa? Dia nggak punya hubungan dengan Tuhan. Padahal dia rajin baca Alkitab, dia rajin puasa, dia rajin pujian penyembahan, dia rajin pelayanan. Sekali lagi,
Itu hanya aktivitas. Dia tidak menjalankan 1 Korintus 1 ayat 9. Persekutuan dengan Tuhannya enggak jalan di situ. Nah, karunia ini untuk apa? Pertama, karunia ini bisa multiplikasi, bisa berlipat ganda. Efesus 4 ayat 11 dan 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Pelayanan itu apa? Bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi untuk membangun tubuh Kristus, bukan untuk memecah belah tubuh Kristus. Wah, ya sekarang kita lihat ya, kayak tadi bahasa roh. Ada nggak denominasi yang menentang bahasa roh? Nggak setuju dengan bahasa roh. Ada yang abstain, macam-macam. Ya, berarti dia nggak paham ini. Ya, terus dikatakan bagi pekerjaan pelayanan. Nah, kita diberi karunia. Oke, awalnya kita yang mempraktekkan karunia-karunia ini. Padahal tujuan Tuhan bukan kita lagi. Ya, supaya kalau dikatakan di sini, supaya semua anggota tubuh Kristus bisa melayankan yang sama. Bahkan Yohanes 14 ayat 12 mengatakan, engkau akan melakukan seperti yang kulakukan, bahkan lebih besar. Nah, fenomena ini masih sedikit di luar sana. Karena apa? Ini fenomena karunia yang beroperasi. Di luar sana kenapa saya katakan sedikit? Contoh nih, seorang pemimpin, taruhlah pendeta ya. Dia semua berpusat pada dia gitu. Kalau nggak ada dia, wah ini susah untuk pelayanan. Karena hanya dia yang bisa. Kamu nggak boleh ya, harus aku nih. Ya, nanti yang aku bagikan kamu, baru kamu lakukan. Enggak seperti itu. Ya, Tuhan Yesus mendidik murid-muridnya supaya nggak harus Tuhan semua yang menjalankan gitu. Dia ajari leadership. Murid-murid diajari bagaimana melayani. Selama 3 tahun. Siang malam murid-murid diajari Tuhan. Siang malam hidup bersama Tuhan. Tapi gagal 12-12-nya. Kenapa gagal? Karena mereka belum menjadi ciptaan baru. Gagal. Ya, dengan berbagai macam kadar kegagalannya. Tapi 12-12-nya gagal semua. Tapi kita bisa lihat setelah mereka dibaptis Roh Kudus, wah, Petrus yang tadinya takut, ya, begitu dia dibaptis Roh Kudus, 3.000 orang langsung bertobat. Kenapa? Tadi sudah lahir baru, sudah dibaptis Roh Kudus. Beda banget. Cara bekerjanya beda banget gitu. Ya. Jadi kenapa tadi di awal saya katakan penting sekali dibaptis Roh Kudus supaya Roh Kudus bisa bebas. Kalau belum dibaptis Roh Kudus sudah ada kuasanya belum? Sudah. Karunia sudah ada. Tapi nggak bisa maksimal. Iya toh? Belum dibaptis Roh Kudus bisa nggak menyembuhkan orang? Bisa. Bisa menyembuhkan orang. Bernubuat bisa, tapi nggak maksimal. Ya, kita lihat murid-murid tadi, dan ini pun yang menyeleksi bukan Tuhan. Kita lihat ya, waktu Tuhan terangkat ke surga, berapa orang yang lihat Tuhan terangkat ke surga? 500 orang toh? 500 orang nih yang lihat Tuhan Yesus di Bukit Zaitun. Tuhan pesan sama 500-nya. Kalian tunggu ya di loteng atas Yerusalem. Kalian semua. Supaya kalian dilengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Tapi yang hadir berapa? Yang tadi. Yang tetap percaya, yang taat, setia berapa orang? 120 orang. Yang 380 orang kemana? Nggak tahu.
Ya, Alkitab banyak nulis 120 orang. Padahal Tuhan pesan, itu pesan terakhir, berarti pesan penting. Buat Tuhan penting, karena apa? Itu terakhir dia ngomong, dia pergi ke surga. Pesan yang begitu penting, ditangkap 500 orang, sebagian besar nganggap nggak penting. Nggak heran, apa yang dikatakan Alkitab tuh, wah saya belajar di sini misalnya, saya belajar di satu tempat, tapi saya udah belajar sekian lama, saya nggak ngalami perubahan. Bosen, pindah lagi belajar di tempat lain. Padahal di tempat lain Tuhannya sama atau beda? Tuhannya sama. Firmannya sama atau enggak? Firmannya sama, mungkin kata-kata kalimatnya beda, tapi yang berfirman kan sama. Ya ini yang membuat orang bingung di sini. Ya, jadi dalam pelayanan bukan bersaing, bukan. Pelayanan apa yang Tuhan percayakan ke kita, rawat baik-baik, pelihara baik-baik dengan tujuan tadi, supaya terjadi multiplikasi. Ya di sini Pak Imam sama Desi yang jadi leader di sini ya. Nah, Pak Imam sama Desi memfasilitasi kita semua supaya Pak kita betul-betul berperan sebagai tubuh Kristus yang terus memultiplikasi diri. Memultiplikasi siapa? Kristus di dalam kita. Sehingga kalaupun muncul bukan lagi Pak Imam, Desi, bukan. Yang dimulakan Kristus gitu. Bukan lagi nama kita. Kalaupun ada orang mengelulukan kita, nah itu urusan dia, jangan dilarang juga gitu tuh. Kalau orang menghina kita juga jangan dilarang. Harus balance gitu. Saat kita dipuja-puji, ya biasa aja. Nggak usah jadi besar kepala. Saat kita diperlakukan buruk, dihina, ya biasa aja. Kenapa? Karakter kita jadi di situ. Kalau karakter belum jadi, begitu dipuji lupa diri. Begitu dihina, wah sakit hati gitu. Enggak. Berarti karakternya belum jadi kalau seperti itu. Kalau karakter sudah jadi, mau dipuja-puji dia tahu. Yang kamu puja bukan aku. Walaupun kamu ngomong aku, bukan. Aku memperlakukan Kristus di dalamku sebagai Tuhan. Dan aku tahu, walaupun kamu arahkan aku arahkan ke Tuhan. Saat kamu hina aku, bukan aku yang kamu hina. Kristus di dalamku yang kamu hina. Sehingga aku nggak sakit hati, aku nggak tersinggung. Banyak hamba Tuhan masih sakit hati, tersinggung. Harga diriku di mana? Ya, karena tadi karakternya belum jadi. Hubungan dia dengan Tuhan ya hanya formalitas gitu. Ya, jadi tujuan kita belajar ini supaya apa? Selain kita bisa mengoperasionalkan karunia ini, ya, membebaskan kuasa karunia yang di dalam kita bekerja, di dalam kita dan melalui kita, supaya orang-orang juga bisa melakukan yang sama, terjadi multiplikasi. Gitu. Oh, itu yang belajar di Serpong ya. Semua yang belajar saya perhatikan bisa menjalankan karunia ini semuanya. Ya bisa. Karena kita sadar bahwa kita hanya bejana tanah liat gitu. Ya, tapi kita bisa membebaskan kuasanya bekerja di dalam kita dan melalui kita. Ini tujuan pertama untuk multiplikasi. Membangun tubuh Kristus untuk betul-betul kita melayani. Melayani itu apa sih? Melayani itu meneruskan apa yang kita terima dari Tuhan. Nah, itu pelayanan yang sesungguhnya adalah meneruskan apa yang kita terima atau yang sudah kita alami dari Tuhan. Nah, kalau kita belum menerima, belum mengalami, apa yang mau diteruskan ke orang lain? Teori. Ya, enggak. Yang Tuhan mau, ya yang kita layankan, yang kita berikan ke orang lain itu buah. Hasil. Ya, hasil dari apa? Hasil dari hubungan kita dengan Tuhan. Terus
untuk kepentingan bersama, selain untuk pekerjaan pelayanan, untuk kepentingan bersama. 1 Korintus 12 ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi kita, tapi untuk kebersamaan. Sehingga dalam kebersamaan ini diharapkannya, maksud tujuan Tuhan, supaya apa? Makin unity. Misalnya di kelompok ini ada berapa puluh orang, oke, makin unity. Tapi dalam perjalanannya, jangan kaget kalau terjadi rontok. Kenapa? Pemurnian. Bukan Tuhan yang membuat dia rontok. Tadi mungkin dia bosan. Aku sudah belajar, teman-teman lu ngalami perubahan hidup. Lah aku kok macet terus di sini ya? Ya, harusnya dia terbuka. Oke, tolong dukung doaku. Ya, kok aku macet di sini loh? Jangan cari solusi di luar sana. Kalau memang kita komit di sini, cari solusinya di sini supaya apa? Bisa tadi loh, makin unity. Dan atmosfer atau komunitas ini menjadi sehat. Walaupun tetap ada perbedaan pendapat. Ya, ada perbedaan pemahaman. Tapi unity tadi itu perlu kita ambil sikap, ambil tekad dan lakukan untuk unity. Kan unity bukan Tuhan yang membuat unity. Tuhan maunya semua unity. Tapi masing-masingnya punya peran untuk terus makin erat, makin dapat dipercaya oleh satu sama lain. Ya, makin betul-betul tulus, ikhlas, seperti yang tadi dikatakan, karunia itu dilakukan dengan ikhlas. Enggak berhitung. Terus selain itu, apalagi maksud dan tujuannya? Untuk berbuat baik, untuk memperlihatkan hidup yang saleh, dan menyelesaikan pertandingan dengan baik. Pertandingan iman. 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi ini perbuatan baik, tentu semua orang pengen berbuat baik. Jangankan kita loh, orang dunia pun mau berbuat baik, tapi mereka nggak bisa. Karena baik di sini bukan baik ukuran dunia. Ini baik tataran kehendak Allah yang baik. Jadi ini baiknya baik adikodrati. Ya, bukan kemampuan natural kita, bukan. Tapi baik di sini baik supernatural, hanya dari Tuhan. Dari kita sekolah, pendidikan, punya gelar, punya kekayaan, nggak nyambung, nggak ada hubungannya dengan semua ini. Karena ini nggak bisa dibeli. Ini justru diberikan cuma-cuma, tapi perlu dirawat, dipercaya, praktekkan itu. Ini supernatural semua. Maka definisi baiknya kita dengan baiknya orang dunia beda. Kita lakukan dengan ikhlas, kita lakukan dengan baik, memang itulah jati diri kita. Sehingga kalau kita dipuja-puji, kita nggak berubah. Gitu. Kita diperlakukan buruk, nggak berubah. Karena ya memang aku itu. Diterima juga aku tetap lakukan ini, nggak diterima aku juga lakukan. Kamu percaya, kamu ngalami, kamu nggak percaya, kamu nggak ngalami. Sesimpel itu. Nggak rumit. Ya, jadi baik itu adalah jati diri kita juga. Justru kalau kita nggak baik, nah aneh nih. Aneh. Ya, kalau baik, nah itu kita. Gitu. Terus 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi kalau kita terbiasa baik tadi, kita akan meningkat, naik menjadi saleh. Jadi saleh ini upaya kita, bukan. Saleh ini adalah perjalanan persekutuan kita dengan Tuhan yang terus meningkat.
Sehingga bukan hanya baik, kita meningkat jadi saleh. Atau dengan kata lain, kita mempraktekkan firman terus-menerus. Nah, meningkat tuh. Dari iman, disertai dengan pengetahuan, pengetahuan disertai dengan kebajikan, kebajikan disertai dengan penguasaan diri naik menjadi saleh. Dari saleh naik lagi, ada 2 level lagi, yaitu apa? Mengasihi orang-orang yang kita kasih dan mengasihi semua orang. Ya, jadi mengasihi saudara-saudara itu level setelah saleh, kemudian mengasihi semua orang itu level tertinggi. Nah, dari iman sampai kasih kepada semua orang ini, apabila kita lakukan terus-menerus, Alkitab mengatakan kita dibuatnya menjadi semakin mengenal Tuhan dan mengenal Allah Bapa. Ya, jadi aktivitas kita itu bukan yang tadi ya, baca Alkitab itu baik, ya, tapi dasarnya adalah karena aku pengen kenal Tuhan, dan dasarnya aku mau menjadi pelaku firman. Dasarnya adalah aku bejana tanah liat, di dalamku Kristus, dan aku tempatkan Kristus sebagai Tuhan. Simple toh, semuanya jadi nyambung. Ya, semua itu dianugerahkan. Hidup yang saleh dilanjutkan di sini oleh pengenalan kita akan Dia. Jadi tadi, kenapa orang bisa saleh? Karena begitu dia melangkah sebagai ciptaan baru, hidup oleh iman, dia terus setia ya dan amin, dia meningkat sampai titik saleh, terus meningkat lagi. Nah, dalam meningkat ini aktivitasnya, dalam meningkat ini buahnya, pengenalan dia akan Tuhan bertumbuh, bertambah. Semakin dia mengenal Tuhan, semakin dia rendah hati. Semakin dia mengenal Tuhan, semakin dia lemah lembut. Lu aneh tuh. Karena memang begitu. Jalannya tuh seperti itu, nggak bisa nggak. Kalau sampai melenceng, berarti ada sesuatu yang salah dalam hidup dia. Ya, cara mendeteksi salahnya ini ada 2. Cara dia menjalankannya salah, atau maksud dan tujuannya yang dia meleset. Tapi pada umumnya caranya ini yang masih meleset. Kalau caranya benar, dia akan cepat kok. Terus 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nah, ini yang Tuhan mau untuk masing-masing kita. Masing-masing kita sedang bertanding iman. Dan Tuhan mau kita sampai selesai. Sampai selesai itu contohnya siapa? Ya contohnya Henokh di Perjanjian Lama. Siapa lagi contoh sampai selesai? Elia. Walaupun dia masih harusnya bisa lagi, ya, tapi ada beberapa hal yang dia nggak tuntas, ya, tapi dia selesai dengan baik. Perjanjian baru yang selesai siapa? Ya kita tahu, Rasul Paulus. Selain Tuhan Yesus. Nah, Tuhan mau, karena dia hidup di dalam masing-masing kita, kita selesai. Jangan setengah jalan. Ya, satu hal lagi dikatakan, ya Tuhan panggil dia. Enggak seperti itu. Dia belum selesai tugasnya, nggak mungkin dipanggil Tuhan. Ya, kalau memang dia selesai, dia tahu, Tuhan, aku selesai, aku pulang. Tuhan nggak pernah panggil. Ya, dia yang Tuhan dapat konfirmasi dari Tuhan, sudah kamu selesai. Ayo, kamu mau terus di situ boleh? Maunya apa? Aku selesai, sudah Tuhan. Mari bersamaku. Jadi nggak takut mati. Nggak ada khawatir. Kita bisa khawatir, tapi cepat. Khawatir itu ada di dalam kita, bukan di luar kita. Takut ada di dalam kita. Nah, kita punya kemampuan untuk mengendalikan semua ini. Membuat kita tenang. Saat kita tenang, wah, itu bekerja maksimal itu karunia-karunia ini. Bukan hanya karunia, kuasa pun bekerja maksimal.
Oke, satu ayat lagi. Tolong dibukakan di 1 Korintus 14 ayat 3. Oke, ada yang mau membacakan 1 Korintus 14 ayat 3. Ini bagaimana karunia tadi untuk apa sih? Selain yang kita bahas tadi. Tetapi siapa yang bernubuat, dia berkata-kata kepada manusia, dia membangun, menasihati, dan menghibur. Jadi ada 3. Membangun, menasihati, menghibur. Nah itu loh. Karunia tadi untuk menasihati, untuk membangun, untuk menghibur siapa? Orang lain. Tapi bahasa roh untuk kita sendiri. Untuk apa bahasa roh? Sama. Bahasa roh untuk membangun diri sendiri. Untuk menasihati diri sendiri. Kan kita perlu dinasihati. Kadang-kadang kita keras kepala dinasihati orang lain gitu. Sampai harus kita menasihati diri kita sendiri. Seperti siapa? Daud. Bersukacitalah hai jiwaku. Dia menasihati diri sendiri gitu. Ya. Jadi sebelum dinasihati orang lain lebih bagus kita menasihati diri sendiri. Kenapa? Itu hasil hubungan kita dengan Tuhan. Baru kita menghibur. Kita butuh hiburan nggak? Dihibur. Ya ini saya masih untuk saya sendiri saya masih rada bingung ya. Karena buat saya hiburan saya itu saat saya bersekutu dengan Tuhan. Saya sampaikan ke beberapa teman dikatakan aneh. Pak namanya hiburan nih, Bapak rekreasi lah kemana kan? Saya nggak dapet tuh di situ. Bukan berarti saya nggak mau rekreasi ya. Kalau boleh milih, saya nggak mau rekreasi. Saya maunya bersekutu dengan Tuhan. Tapi karena saya punya istri, saya punya anak, mereka ngajak rekreasi, nah saya ikuti mereka gitu. Tapi dari saya sendiri, saya sampai hari ini saya masih bingung, bener nggak sih? Saya kok nggak kalau boleh milih saya nggak mau rekreasi. Saya lebih suka bersekutu dengan Tuhan. Bukan berarti di tempat rekreasi nggak bisa. Nah, tapi beda gitu. Nah jadi saya butuh dihibur, tapi hiburan saya saat saya bersama Tuhan. Wah itu nggak bisa dikatakan gitu. Nggak bisa diceritakan, harus dialami. Ya, seperti itu. Jadi kita kan yang kita kejar itu yang bersifat kekal. Rekreasi ya bagus sih, tapi buat saya sebagus-bagusnya ini kalah baguslah sama Tuhan. Seindah-indahnya tempat rekreasi kalah. Kenapa? Nanti akan digulung, langit ini digulung, bumi ini masuk ke lautan api gitu. Saya mending nunggu yang nanti aja. Selama sekarang saya punya pilihan yang lain yang jauh lebih baik, saya milih yang lain. Ya, seperti itu. Jadi karunia bukan tuh ngorek-ngorek kesalahan orang. Bukan. Tapi tadi untuk membangun, untuk menasihati, untuk menghibur. Kalau ngorek-ngorek kesalahan bukan karunia, itu karunia perjanjian lama. Karunia perjanjian baru walaupun orangnya salah, tapi cara Tuhan mengungkapkan kesalahannya bukan sudah diungkapkan kesalahannya, tapi begitu diungkapkan orang tadi bertobat. Contoh, waktu Tuhan Yesus diperhadapkan dengan perempuan ketangkap basah berzina. Ketangkap basah berzina ini, tapi bagaimana Tuhan melayankan karunia? Bukan hanya perempuan ini dilayani Tuhan. Semua orang yang hadir dilayani Tuhan. Untuk apa? Bertobat. Mereka pegang batu, tinggal timpuk udah emosi. Ini Tuhan tenang. Tuhan layani dengan karunia. Kalau di antara kamu ada yang tidak berbuat dosa, lempar batu duluan. Nggak ada satupun. Ya, jadi karunia itu untuk membangun, untuk menasihati, untuk menghibur. Orangnya lempar batu kepaksa nggak?
Enggak. Dia nggak kepaksa, dia lempar batu. Dia pergi diusir Tuhan nggak? Enggak. Dia pergi dengan sendirinya. Perempuan ini, terus Tuhan ngomong, loh mana orang-orangnya? Pergi semua Tuhan. Sudah sana. Apa yang dilakukan Tuhan? Jangan berbuat dosa. Saya yakin semenjak itu dia nggak lakukan itu. Dia bertobat. Satu lagi, perempuan yang di tepi sumur Samaria. Diungkap kesalahannya sama Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Dia senang. Dia nggak kecil hati. Begitu terungkap kesalahannya, yang tadinya dia malu ketemu orang, dia langsung lari ke kota dan dia cerita ke semua orang. Merdeka. Nah, karunia itu untuk memerdekakan orang. Ya, walaupun kita lihat kesalahannya, iya, saya lihat kesalahannya. Tapi Tuhan ajari saya Tuhan. Sehingga walaupun saya lihat kesalahannya, saya tidak fokus pada kesalahannya, tapi saya fokus pada kebenaran yang engkau sudah lakukan untuk orang ini. Sehingga begitu saya ungkapkan kebenarannya, tanpa saya harus ungkap kesalahannya, dia bertobat dan dia merdeka. Karunia itu untuk seperti itu. Nah, di luar sana masih banyak yang nggak ngerti. Nabi, wah aku punya karunia nubuat. Kasar sih. Kata-katanya pedes. Ya. Kalau kamu mau begini, kok nggak mau, sudah. Jangan ikuti aku, jangan minta tolong aku. Masih ada kayak gitu. Enggak, itu nggak baik. Apalagi saleh, enggak. Ya, jadi karunia tadi yang sederhananya untuk membangun, untuk menasihati, untuk menghibur baik orang lain maupun diri sendiri. Nah, kalau nanti teman-teman ketemu, ya bapak ibu sih nggak tahu, kan bapak ibu nggak ngalami. Nah, aku kan yang ngalami. Ya kita ngomong, ya memang aku kan bukan kamu. Kamu ngalami gitu, terus kamu bangga. Kamu merasa kamu jadi korban gitu. Merasa paling berat kamu ngalaminya. Salah. Tuhan Yesus lebih berat mengalami. Kesalahanmu, dosamu sudah ditanggung Tuhan Yesus. Kalau kamu masih ngalami, ya berarti kamu ketipu. Harusnya kamu nggak perlu mengalami seperti ini. Karena kamu nggak ngerti kebenarannya, kamu ngalami dan merasa paling berat. Nggak ada orang yang tahu. Salah besar. Aku tahu dan Tuhanku tahu. Kalau kamu ngomong nggak ada yang tahu, salah besar. Tuhan sangat tahu dan Tuhan mau bebaskan kamu. Nah, biasanya kata-kata gitu membuat dia jadi bungkam, kaget. Nah sudah, rontok tuh. Luluh hatinya. Oke, kita tutup ya. Kita doa. Terima kasih Bapak buat malam ini Bapak. Kebenaran firman-Mu tentang karunia-karunia yang Kau anugerahkan kepada kami anak-anak-Mu Bapak, tertanam di dalam hati kami Bapak, dan mulai bekerja di dalam kami masing-masing mulai malam ini Bapak. Terima kasih Bapak atas apa yang Kau percayakan kepada masing-masing kami untuk kami gunakan dalam hidup ini, membangun tubuh Kristus, membangun, menasihati, menghibur, dan menjadi unity. Terima kasih Bapak. Engkau bekerja di dalam kami, dan kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa, karena ini bukan natural duniawi, bukan natural manusia, tapi semua ini adikodrati yang Kau berikan pada masing-masing kami. Ajari kami untuk dapat menggunakannya dengan cara-cara dari-Mu sesuai dengan maksud dan tujuan. Tentu untuk kemuliaan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur. Haleluya. Amin.